Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Januari 2023, Sabtu Pekan Biasa kedua, peringatan wajib Santa Agnes, Perawan dan Martir. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rival Ngancu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Belajar Mengakui Kebaikan Orang Lain. Bacaan Injil hari ini menampilkan sebuah kisah yang sangat kontras atau bertentangan dengan pemahaman kita tentang eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus. Kita ketahui, baik melalui sumber yang kita peroleh secara pribadi, maupun yang kita peroleh melalui pengajaran bersama menurut iman Kristiani, semua hal yang berkaitan dengan Yesus sungguh baik adanya. Namun cukup berbeda dengan narasi yang dibuat oleh penginjil Markus melalui Injil hari ini, di mana Markus menampilkan cerita bagaimana Yesus dikatai sebagai orang yang tidak waras. Dan yang semakin membingungkan kita ialah perkataan tidak waras itu justru muncul dari keluarga yang merupakan orang terdekat Yesus. Lantas kita bertanya, mengapa keluarga mengatai Yesus tidak waras? Apakah kehadiran orang yang banyak yang mengurumui Yesus seperti yang dikisahkan dalam Injil datang untuk melihat perbuatan yang tercela yang menggambarkan ketidakwarasan Yesus? Jawabannya ialah tidak. Kehadiran orang banyak tersebut justru mau menyaksikan perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus melalui pewartaan yang dia lakukan. Bapak, Ibu, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Dalam ruang lingkup kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang dengan tulus berusaha menampilkan kebaikan terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, baik melalui perkataan maupun lewat perbuatan. Namun tidak dapat dipungkiri pula, ada begitu banyak orang juga yang justru tidak menaruh hati terhadap kebaikan itu. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika ada orang yang tulus melakukan kebaikan, ada orang lain yang beranggapan bahwa kebaikan itu hanya pura-pura atau tidak tulus. Ada juga yang beranggapan bahwa orang melakukan kebaikan karena ada kepentingan tertentu atau supaya mendapat pujian. Misalnya dalam ruang lingkup kehidupan bertetangga, komunitas kerja, dan politik. Ada orang tertentu yang dengan tulus melakukan kebaikan. Namun ada orang tertentu juga yang tidak menaruh hati terhadap kebaikan itu, karena menganggap bahwa kebaikan itu hanya pura-pura dan memiliki kepentingan tertentu, atau hanya untuk mencari perhatian. Padahal sebenarnya orang melakukan kebaikan karena mau menunjukkan kebaikan dirinya. Inilah yang menjadi kelemahan kita.
kita seringkali sulit mengakui keunggulan orang lain yang ditampilkan lewat kesaksian hidupnya yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, penilaian tentang kebaikan tidak pernah sama untuk setiap orang. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Apa yang kita kerjakan dengan baik, pada saat yang sama secara tidak sadar kita juga telah menempatkan diri kita menjadi musuh bagi banyak orang. Sebagai tanggapan atas hal ini, Bunda Teresia dari Kalkuta berpesan, khususnya bagi orang-orang yang mungkin seringkali kebaikannya tidak dihargai. Bila engkau baik hati, bisa saja orang menuduhmu punya pamrih. Tetapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja esok dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhan, bukan urusan antara engkau dengan mereka. Pada hari ini, gereja memperingati Santa Agnes, seorang perawan dan martir. Dia adalah seorang gadis cantik yang mempertahankan kemurnian dirinya sebagai bentuk pengabdiannya yang tulus kepada kehendak Allah. Ia menolak lamaran banyak pemuda yang jatuh hati kepadanya, karena ia telah berjanji tetap perawan dan setia kepada Kristus. Dan kesetiaannya itulah yang menghantar dia pada kematiannya yang sangat tragis. Kisah Santa Agnes ini menjadi bukti bahwa kesetiaan pada kehendak Allah terkadang menimbulkan kebencian pada diri orang lain. Melalui bacaan Injil hari ini dan kesaksian hidup Santa Agnes, kita diajak agar tidak takut dan gentar untuk melakukan kebaikan, apapun resiko dan tantangannya. Apalagi jika kebaikan yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Yakin dan percaya, pada waktunya pasti Tuhan akan membalas semua kebaikan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk selalu berbuat baik dan tetap terus bertahan dalam kebaikan itu. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di Lubang Murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai lagu maju,